masa lalu, Ononiha pernah hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Perang antar banua kerap terjadi. Pengayau kepala yang disebut Emali menjadi bagian dari ritual kepercayaan mereka. Perbudakan merajalela di mana-mana, dan secara rohani mereka terjebak dalam penyembahan berhala. Kepada suku yang hidup dalam kegelapan ini, Tuhan mengutus hamba-hambanya. Misionaris Fallon dan Berard datang ke Nias, tepatnya di daerah Lasara pada tahun 1832. Namun sebelum berbuat sesuatu, keduanya sakit lalu meninggal. Pada tahun 1834, misionaris Munson dan Liman singgah ke Pulau Nias. Tapi pemerintah kolonial tidak mengizinkan mereka untuk berkarya di sana. Sulitnya Injil masuk ke Pulau Nias tidak menghentikan kasih Tuhan bagi Ononiha. Tuhan mempunyai cara lain. Ia menuntun seorang misionaris lain untuk datang ke Pulau Nias. Dialah Ludwig Ernst Denninger. Denninger bersama beberapa misionaris RMG sebelumnya melayani di Kalimantan. Namun Perang Hidayat memaksa mereka mengungsi ke Semarang. Dari sana mereka diutus ke Tanah Batak dengan melewati Batavia dan Padang. Setiba di Padang, langkah Denninger terhenti karena istrinya Sophie sakit. Dia pun harus tinggal di Padang, sementara rekan-rekannya yang lain melanjutkan perjalanan misi mereka ke Tanah Batak. Di kota inilah dia berkenalan dengan orang-orang Nias diaspora yang pada waktu itu populasinya diperkirakan mencapai 3.000 jiwa. Dari orang-orang ini, ia belajar bahasa Nias dialek selatan atau Liniha Raya. Denninger melayani mereka dan berhasil membaptis seorang bernama Ara, lalu diberi nama baptis Geutrida Christina. Kontak dengan orang-orang Nias diaspora mendorong Denninger untuk menyeberang ke Pulau Nias. Shalom saudara-saudari terkasih. Saya Karisman Jagete. Pada Suno Joya kali ini, kita akan menjelajahi misi kekristenan di Pulau Nias. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Lama Gunung Stoli. Di sekitar tempat inilah Tuan Denninger dan keluarganya tiba di Pulau Nias. Pada tanggal 27 September 1865,
sekitar pukul 9 pagi, Denninger dan keluarganya tiba di Pulau Nias. Peristiwa yang maha penting ini sekarang kita peringati sebagai hari masuknya berita Injil di Pulau Nias. Dan peristiwa yang penting ini juga menjadi tonggak terpenting di dalam sejarah kekristenan Ononiha. Saya membayangkan sekiranya kita ada pada masa itu, mungkin kita akan menyambut Tuan Denninger dengan sapaan khas kita, Ya Ahoru.